Selamat sore teman-teman. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan, kanal pribadi saya, Miftahul Fahamsa. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang kemarin sudah menikmati obrolan di Oma Bal-Balan. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Di episode kali ini saya akan berbincang dengan salah satu legenda sepak bola Indonesia. Semua pasti ingatlah kalau bicara soal golnya. Dan kali ini saya sebenarnya bertamu di kafenya beliau yang ada di Gresik. Siapakah legenda ini? Karena sudah ada gambarnya ya. Selamat sore Mas Widodo. Selamat sore Mas Bintang. Apa kabar? Saya harus nanya ini. Apa? Kabar saya sih masih lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Ya, ketemu. Iya. Tahun berapa itu? Lama sekali nggak ketemu Mas Wid ini. Ya. Nah ini teman-teman, ini kan saya bertamu di kafenya Mas Widodo di Gresik Kota Baru. Nama kafenya sesuai inisialnya WCP. Kalau teman-teman ke Gresik silakan mampir ke sini. Kafenya enak sekali nih. Enak Mas Yabi? Ini dari tahun 97 ya, ruko ini. Tapi kalau kafenya ini saya bangun dari tahun 2014, 2011, 2012. Berarti hasil transfer ke Persija Jakarta ini? Iya, waktu itu. Oh ya teman-teman, kalau ngomongkan soal Mas Widodo ini kan pasti kita nggak bisa lepas soal golnya di Piala Asia 96 waktu Indonesia lawan Kuwait, gol salto. Rasanya ini saya masih penasaran ini. Apa yang dipikirkan Mas Wid sebelum terjadinya gol itu? Apa Mas Wid? Detik-detik sebelum terjadinya gol itu. Jadi begini ya, waktu kita TC di Itali, waktu itu di Genoa, 1 bulan kita terus uji coba di Jeddah, terus habis itu kita masuk ke Emirat Arab. Ya, di Emirat Arab di dalam pembukaan itu saya melihat permainan tuan rumah kalau nggak salah dengan Korea ya waktu itu, dan Indonesia mau bertanding di hari berikutnya. Di dalam hati saya, Tuhan, saya bicara, saya kepingin melakukan sesuatu di sini untuk bangsa saya. Ya ternyata Tuhan menjawab ya, dan saya bisa bikin gol. Tapi memang sebelum terjadinya gol itu, di malam harinya saya sering berpikiran visualisasi lah, ya kan, kalau nanti ada bola begini kita harus bagaimana, ada bola begini kita harus apa yang harus kita lakukan, karena di sepak bola itu kan tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa berpikir lama. Seperti yang detik itu kita harus cepat memutuskan. Perguliran bola itu lebih cepat ya dari pikiran kita gitu. Jadi saya selalu memvisualisasikan di dalam tidur saya ya, sebelum tidur, besok kira-kira apa yang mau dibikin, besok kira-kira apa yang mau terjadi, saya sering visualisasikan sehingga ada kejadian begitu cepat kita mengambil keputusan. Artinya gol salto itu sudah terbayangkan sebelumnya? Dulu, kalau terbayangkan belum, cuman saya sudah memvisualisasikan kalau ada bola begini apa yang mesti harus saya lakukan. Nah kebetulan bola begitu, reaksi saya spontanitas. Tapi jauh dari itu, inilah ada gol anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya sama sebenarnya. Dulu waktu ya saya kan sempat bercita-cita jadi pemain bola. Dulu setiap mau main bola itu juga seperti yang Mas Wid bilang tadi, selalu mencoba membayangkan besok bikin seperti ini, dan ternyata Mas Wid juga melakukan yang sama ya. Seperti kita belajar lah ya. Besok kita ujian, malam ini kita belajar. Ada keluar, langsung kita kerjakan, ya kan? Ya otomatisasi jadi. Dan itu gol yang sangat berkesan dalam hidup. Ya, sampai saat ini saya itu luar biasa.
Artinya itu paling berkesan. Tapi Mas Wid jadi striker mencetak banyak gol kan. Di luar gol Indonesia di Piala Asia 96 yang jadi gol terbaik turnamen ya. Gol mana lagi Mas yang berkesan dalam hidupnya Mas? Ada gol waktu SEA Games ya 91 di Manila. Waktu pertandingan pertama lawan Malaysia, kita menang 2-1 atau 2-0 gitu kalau nggak salah. Saya cetak gol dari hampir jarak jauh ya, tendangan syuting ya, syuting langsung spekulasi gol golnya. Terus yang kedua itu ada golnya Yusuf Ekodono. Nah itu kenapa? Karena itu debut saya untuk memperkuat timnas senior. Dan kebetulan di pertandingan pertama itu saya dipercaya untuk memainkan dan bisa mencetak gol. Mungkin itu yang menjadikan bagaimana saya bisa berkembang, bagaimana saya bisa termotivasi bahwa saya mampu menjadi pemain bola di PSSI, di timnas senior. Jadi itu yang bikin motivasi saya terus menerus. Akhirnya bisa terjadi gol juga itu spektakuler. Kenapa saya sering mencetak gol itu kadang-kadang ada seninya gitu loh. Ya saya ini entertainment, ini hiburan gitu loh. Bagaimana kita bisa mencetak gol, penonton itu akan terhibur ya kalau pemain itu mencetak gol. Itu pun sekedar mencetak gol, apalagi ada kombinasi, apalagi ada trik-trik yang dibikin oleh pemain itu gitu loh. Itu akan lebih bagaimana kan suasananya, situasinya. Selain indah juga gol pertama di tim nasional Mas ya? Ya itu Di tim senior yang ini, yang SEA Games ya. Ya. Kalau di level liga klub Mas? Jadi hampir banyak ya gol-gol yang memang berbau bagus ya. Di Petro juga waktu itu juga pernah gol salto juga di Malang waktu itu lawan Persema kalau nggak salah, tapi bolanya sudah mantul dulu baru saya salto gitu. Itu terjadi juga. Halo, ya memang ngomongkan seorang Widodo ini kan kita nggak akan pernah bisa lepas dari golnya 9. Tapi kita bicara lebih mundur lah. Ya, Mas Wid ini ketika jadi pemain pernah merasakan jadi juara tanpa mahkota. Ini yang pernah saya baca Mas dari bukunya Persib Undercover. Itu nggak tahu ini Mas Wid mau membuka apa enggak ya? Saya baca di buku itu malam sebelum final lawan Persib itu pemain-pemain seniornya Petro itu dikumpulkan oleh manajemen bahwa ada pesan khusus dari PSSI. Benar nggak Mas itu? Waktu itu memang ada kumpul ya, tapi saya nggak dipanggil. Ya panggil waktu itu salah satunya mungkin kapten ya, terus ada lagi Jackson kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya nggak dipanggil waktu itu. Saya jadi nggak tahu tuh masalah itu. Dan ternyata berkembang ke sini, ternyata udah suruh ngalah gitu kan. Ya situasinya memang waktu itu saya terus terang aja sangat kecewa ya dengan keputusan wasit juga, terus terang aja gol dianulir dan saya dinobatkan menjadi pemain terbaik waktu itu, rasanya hambar gitu karena bukan itu cita-cita kami ya pemain. Cita-cita kami udah menapak ke final, cita-cita kami yaitu pengen juara. Jadi ya akhirnya nggak juara. Akhirnya ya itu sebutan tim kami juara tanpa mahkota. Tapi akhirnya terbalas di 2002 ya. Ini ada saksinya Bapak Tatang Mardika ini 2002. Cuma ini Mas, saya baru menemukan fakta soal yang 2002 itu setelah saya buka arsip korannya. Saya nemu di foto itu, saya lihat kok nggak ada medali yang ada di lehernya pemain.
Sebenarnya kejadiannya seperti apa? Nggak ada pengalungan medali, Mas. Rasanya biyen juara 94 95 nggak jadi juara tanpa mahkota. Waktu juara nggak ada pengalungan medali. Saya juga nggak tahu tuh ya. Tiba-tiba memang waktu itu habis main kan hujan deras kalau nggak salah tuh. Hujan deras, terus nggak ada pengalungan, terus habis di hotel baru ada medalinya dibagikan gitu. Memang Bagikan di lapangan, Mas. nah, waktu itu kayaknya di ruang ganti lah ya, karena waktu itu hujan deras emang. Jadi nggak tahu alasannya hujan deras itu, nggak tahu hal-hal yang lain. Saya sebagai pemain waktu itu nggak mau tahu, yang penting saya udah juara gitu. Mau dibagikan mau enggak, yang penting kita sudah juara, sudah terbalaskan kan gitu. Ya kan, juara tanpa mahkota itu udah terbalaskan di situ. Ini Mas, kita ngomongkan soal karir Mas Widodo berikutnya di setelah lepas dari pemain. Seingat saya pelatihan AFC lisensi AFC gelombang pertama, dalam artian memang ada beberapa sebelumnya kan Mas ya, tapi hanya sangat sedikit. Gelombang pertama Indonesia itu kan 2008, dan semoga saya tidak salah ingat ya, ranking satunya Widodo Ciputra, ranking 2-nya Fahri Husaini, ranking 3-nya Aji Santoso. Cuma kenapa Mas Wid itu memutuskan tidak langsung jadi pelatih? Masih ngeret sebelumnya sama Riddle ya Mas ya? Ya, jadi pertama itu saya di Petro ya. Di Petro waktu itu meneruskan Coach Mundari ya, terus Petrokimia degradasi waktu itu ya, terus saya diajak ke Persijap oleh Coach Rudi Kelces, Rudi sampai 2 tahun. Nah di situ sambil kursus terus akhirnya saya bergabung dengan timnas. Ya, waktu itu sama Coach Bambang Nurdiansa, ya asisten. Terus habis itu juga ikut kursus, terus AFC, terus saya juga asisten dengan Ivan Kolev, ya, terus terakhir dengan Alfred Riedel, ya. Jadi hampir beberapa tahun lah saya untuk menjadi asisten gitu, karena kematangan seorang pelatih kan itu berawal dari situ ya. Jadi saya nggak mau buru-buru menjadi head coach gitu. Saya kepingin dulu belajar dari beberapa karakter pelatih. Nah ini soal jadi asisten ini yang saya ingat, ini akan saya ingat dalam hidup saya. Semifinal Piala AFF 2008 di Thailand, Indonesia Thailand. Ini di luar perkiraan saya sebenarnya. Mas Wid itu tidak hanya ngurusi soal membantu secara teknis. Mas Wid ngurusi soal pembagian kamar, karena saya ingat itu Mas, karena Mas Wid juga menyisikan satu kamar untuk saya waktu itu kan. Nah, tugas asisten sebenarnya seperti apa, dan apa hal-hal seperti itu juga harus diurusi? Mungkin waktu itu memang sebetulnya sih masalah kamar gini sudah ada yang atur ya. Tapi waktu itu mungkin kami juga kekurangan orang atau memang tidak ada orang yang mengurusi itu. Tapi yang terpenting itu karena saya tahu karakter setiap pemain, ya kan, pemain mana dengan pemain mana. Kami tidak akan memaksakan striker dengan gelandang umpamanya. Tapi kalau tidak cocok, ya, dia tidak akan kami satukan gitu loh. Mereka kan sering cari sendiri-sendiri. Coach saya sama ini, coach sama ini. Ya, akhirnya daripada dia nggak bisa tidur, ya kan? Ya, jadi itulah tugas kami juga harus mengetahui kejiwaan mereka, karakter mereka, sehingga saya yang bikin kamar, ya kan? Pelajaran terpenting ketika jadi asisten beberapa pelatih ya, terutama di tim nasional. Pelajaran terpenting ketika terus Mas Wid memutuskan jadi pelatih. Kalau nggak salah pertama melatih setelah Petro yang ketiban Sampur itu ya. Kalau nggak salah di Persela Mas ya. Nah itu juara lagi di Persela. Piala Gubernur ada Kurniawan itu. Ya, nah, Mas, pelajaran terpenting ketika dari asisten beberapa pelatih tim nasional itu
Apa Mas? Karakter ya, karakter seorang pelatih di lapangan. Bagaimana mereka bisa memanage beberapa pemain, ya, bisa menyatukan dari beberapa visi menjadi satu visi. Kedua, gaya melatih, ya, gaya melatih apa yang mesti harus kita kasih tahu ke pemain gitu ya, dan cara-cara melatih bagaimana. Nah di situ saya melihat dari beberapa karakter gitu, ya kan, dari coach Bambang Nurdiansa, coach Benny Dolo, terus Ivan Kolev, Alfred Riedel, ya kan. Jadi kami tahu ya semenjak menjadi asisten, dan semenjak sebelum menjadi asisten saya jadi pemain juga, saya mengamati beberapa pelatih seperti Anatoly Polosin, Sergei Dubrovin, almarhum Andi Teguh. Jadi dari beberapa karakter itu ya saya selalu mengingat-ingat gitu. Mana sih yang sisi baiknya yang perlu diambil kan gitu. Pasti semua pelatih ada sisi baik, ada sisi negatifnya. Ya sisi baiknya itu yang saya ambil. Dari semuanya itu yang paling berkesan Mas sama siapa Mas? Mas juga berkesan. Memang berkesan ya. Bambang Nurdiansa, ya terus Bambang juga seperti ke adiknya sendiri, saudara sendiri mengajari. Om Benny Dolo juga, ya kan, ada Rudy Kelces juga sampai sekarang masih sering hubungan. Ya. Jadi Alfred Riedel juga memposisikan diri saya sebagai asisten, dan saya juga memposisikan diri saya sebagai asisten. Dia sering komunikasi gitu. Dia tidak semerta ini saya melatih asing, saya lebih bagus, lebih pintar, kamu enggak. Justru Alfred Riedel ini bisa membimbing saya gitu. Kalau yang paling kuat mempengaruhi kepelatihannya Mas Wid itu dari sekian nama, mungkin almarhum Andi M. Teguh itu kan kuat banget tuh. Ya, saya pikir dia tidak banyak bicara, tapi dia banyak disegani dengan pemain. Dan karakter melatihnya juga tegas. Ya, tegas dalam arti gampang dicerna sama pemain. Dan memang terbukti 3 bulan persiapan, dan 3 bulan itu kami di kompetisi bisa di atas. Besok rek ngelai, ngombe WCP loh yo, WCP. Sih, Mas, Mas. Monggo Mas, minum Mas. Mutet rek. Mas, kalau Mas Wid waktu jadi pemain berposisi sebagai striker, kalau saya yakin ini berpengaruh ketika Mas Wid jadi pelatih ya. Tapi kalau boleh tahu filosofi kepelatihannya Mas Wid sendiri apa ya? Menyerang total atau? Ya, tentu menyerang. Ya. Karena bola itu ujung-ujungnya itu gol. Ya kan, nggak ada bola itu ujung-ujungnya ball position sampai habis, ya kan, nggak ada. Ujung-ujungnya tuh gol, ya kan, bikin gol. Nah, kalau prinsip saya, bagaimana bola ini secepat mungkin ke gawang. Kalau bisa satu sentuhan bisa ke gawang langsung. Itu tidak menghabiskan tenaga, gitu loh ya, tidak banyak cerita. 1, 2, 3 udah harus finishing, habis itu kembali lagi. Nah itu prinsip saya memang menyerang, ya kan. Mungkin selama ini saya melatih di beberapa tim, striker saya bisa bikin gol banyak. Ya, mungkin salah satunya bukan hanya mencetak gol, tapi dia juga harus bisa memberi assist. Ini menyerang yang saya ingat ini pandangan saya, nggak tahu apa yang diterapkan Mas Wid, tapi ketika di Sriwijaya, Torabika waktu itu Mas ya, Torabika itu di Sriwijaya, ini pandangan saya, nggak tahu pandangannya Mas Wid, nanti kita tanyakan itu. Ketika di Sriwijaya itu saya menemukan bahwa formasi yang sangat klasik, yang sangat lama itu dimainkan Mas Wid di Sriwijaya, bahwa Mas Wid memainkan 4-2-4. Jadi hanya ada 2 gelandang yang ditinggal, 4 itu di depan. Kalau tidak salah ingat ada Beto, ada
Hilton, ada Anies Ngabar, ada Airlangga Sucipto, ada Musafri, dan mereka bisa dimainkan bareng-bareng ya. Apa benar Mas 4-2-4 atau itu penglihatan saya aja? Sebetulnya formasi apapun ya, kalau di saat kita menyerang itu bisa berubah, ya kan? Karena kan posisi pemainnya kan tidak tergantung dari satu posisi. Dia bisa mungkin overlapping, ya kan? Dia bisa tukar, cross, gitu. Jadi pas mungkin penglihatannya Mas Tirta pas itu, wah posisinya pas menyerang 4, bertahan 2 gelandang gitu ya. Terus pertahanan 4, wah 4-2-4 nih. Padahal kan sebenarnya posisinya enggak begitu gitu ya. Tapi di dalam perkembangan formasi ya, formasi 4-2-3-1, 4-4-2 itu nantinya kan bisa kolaborasi juga, ya kan? Bisa mungkin 4 ini bisa jadi 5 gelandang bertahan turun, atau 2 gelandang bertahan turun jadi parkir bis, kan bisa, ya kan? Jadi lihat situasi, ya. Cuman kalau kita mau menyerang, full menyerang, ya kita maksimalkan, ya kan? Dari semua segala sisi. Nah ini kan sayang Sriwijaya waktu itu tidak meneruskan. Kalau diteruskan bisa jadi Sriwijaya juara. Nah ini kelihatan di musim berikutnya di Bali United ya, Bali United. Nah ini dejavu waktu Mas Wid jadi pemain Bali United jadi juara tanpa mahkota. Karena ada sesuatu yang agak tidak rasional di pertandingan terakhir, di detik-detik akhir ketika Bayangkara mendapatkan keuntungan di laga lawan Mitra Kukar. Nah ini yang nggak rasional juga di musim keduanya Mas Wid di Bali United. Mas Wid diberhentikan, mengundurkan diri lah. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di Bali United waktu itu, Mas? Jadi begini ya ceritanya, waktu isu yang berkembang itu ya. Isu yang berkembang, saya waktu terakhir lawan Makassar, ya, saya waktu respon, coach kalau ini kemarin kalah habis lawan Persebaya ya di Bali, kenapa? Ya memang Persebaya lebih itu bagus. Terus kalau nanti kalah lagi di PSM sini, apa ada yang kena suap apa wartawan biasa nanya gitu, Mas kalau ada yang kena suap, saya sendiri yang nanti pertama kali pasti mundur, saya bilang itu di Bali waktu itu. Nah isu-isu itu dikait-kaitkan terus, ya. Padahal itu nggak ada apa-apa gitu loh Mas, nggak ada apa-apa. Dan waktu saya mundur dari Bali, ya karena tidak diperpanjang itu adalah di dalam kontrak 3 kali kalah berturut-turut, perjanjian sudah selesai. Jadi itu, dan waktu habis kalah dengan PSM kembali, Pak Yabes bicara, coach ini gimana? Ya udah Pak, kalau memang aturannya begitu, ya saya mundur nggak apa-apa, atau saya diberhentikan nggak masalah. Gitu. Karena aturan di kontrak 3 kali kalah berturut-turut, perjanjian sudah selesai. Gitu. Ya, jadi mengakhiri itu ya saya nggak apa-apa. Ada faktor yang lainnya. Karena sebetulnya nggak ada faktor apa-apa. Wah nanti lawan Persija nih, ini nanti ngalah gitu. Terus Venero Albert juga ya, kenapa pelatihnya itu kok mundur, ada apa? Ya ada perjanjian itu gitu, sebetulnya nggak ada apa-apa gitu loh. Kemudian isu-isu yang berkembang adalah Persija nanti mau dijuara, ini sebetulnya nggak ada gitu loh. Ya saya mengacu kepada itu gitu, 3 kali kalah berturut-turut itu. Kalau Mas Wid melihat apa ya, emosi teman-teman supporter Bali ketika itu kan seolah-olah yang saya tangkap bahwa Mas Wid ini dikorbankan gitu kan. Ini di laga terakhir lawan Persija kan terhenti beberapa kali kan karena si supporter yang nyalakan flare bahwa tanda bahwa mereka masih mencintai Widodo. Kalau melihat Mas Wid menangkap rasa cintanya supporter Bali terhadap Mas Wid, mungkin begini ya, di 2017 itu kan tim kami itu fundamental sekali, ya kan. Kami sering bikin gol, digitnya itu memang sering luar biasa, menghibur, ya kan. 6, 5, ya kan, terus 4, ya pasti yang dibicarakan itu kalau mau main itu kira-kira menang apa kalah, bukan itu.
berapa gol yang mau dicetak? Udah pasti. Itu yang dipertanyakan supporter gitu. Satu itu, kedua supporter itu saya dekat sekali, ya. Karena di sana mereka selalu welcome, ya. Bukan berarti di tempat lain juga ada welcome. Mereka selalu mengundang kami gitu loh. Ke acara-acara ada supporter. Mereka ada beberapa supporter kan, mereka sudah mengundang kami dan saya sering datang. Ya, jadi itulah kedekatan saya dengan Super League Bali memang sampai saat ini terjalin baik. Mas, ini juga agak unik ya. Mas Wid setelah menapak karir di kompetisi strata teratas terus, ya. Terus kemudian tiba-tiba memutuskan menerima pinangan Persita yang ada di Liga 2. Ya, kenapa harus turun ke Liga 2 ini kan? Nah, ini yang banyak dipertanyakan juga ya sama teman-teman ya, sama orang-orang juga. Bagi saya, ya kan, Liga 2, Liga 3, Liga 1 itu tidak masalah. Ya. Karena kami nih bicara sepak bola, kita ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Ya. Jadi di Liga 2 saya akan membangun sepak bola Indonesia. Jadi bagi saya tidak ada masalah itu. Membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti harus dari level 1. Mungkin dari level 3, grassroots, tidak masalah gitu. Pas kebetulan memang di Persita itu manajemennya memang mau profesional. Mereka mau membangun fasilitas, terus di stadion sudah ada, dan tentu supporter juga mereka sudah ada, ya kan. Jadi sesuatu yang kenapa saya ke Persita, mungkin salah satunya itu mereka mau membangun sepak bola ini tanpa ada ledeng yang lain-lain lah. Mereka memang pure untuk membangun sepak bola Indonesia. Cocok dengan konsepnya seorang leader. Karena kalau ini ngomong apa juga ada pilihan ini Mas, karena di Liga 2 kan nggak ada striker asing ya, nggak ada pemain asing ada. Di satu sisi sepak bola Indonesia sangat krisis penyerang lokal. Padahal di eranya Mas Wid jadi pemain, pilihannya banyak sekali. Sekarang milih satu aja susahnya minta ampun. Bahkan mungkin ada beberapa striker di usia muda yang menonjol, waktu senior harus tersisi, main ke pinggir atau main ke belakang. Mungkin yang salah satu yang saya ingat kan Nofri Setiawannya Persija. Itu kan di timnas U16 eranya Mas Bangkit itu kan striker sama Alan Marta. Di Persija dia main di sayap, kadang di back. Dan yang lainnya ya mungkin sekarang kita muncul bagus ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan karena tersisi ya. Kalau melihat ini Mas, sangat minimnya striker ya. Kayak Dimas Derajat yang dihasilkan dari WCP ya, minim lah. Impiannya Mas Wid soal striker di Indonesia ini? Sebetulnya kemarin juga di Liga 2 Persita itu saya kepingin sekali gitu ya, menampilkan striker lokal gitu. Cuman ya memang yang kemarin menjadi top skor itu ya seorang Sirpi gitu ya. Saya menggali striker lain ternyata belum ada ya. Cuman bagaimana lah memaksimalkan ini Sirpi bisa menjadi top skor ya. Ternyata Sirpi masih bisa top skor ya. Terus ya saya sih harapkan kemarin di Liga 2 ada yang muncul gitu striker gitu ya kan untuk ke timnas. Nah, saya sih berharap nanti untuk kompetisi mendatang di ajang kompetisinya usia 20, usia 19 ini nantinya akan dimaksimalkan di Liga 2. Ya istilahnya klub-klub yang punya saya kira bisa dipinjamkan ke Liga 2. Dan di Liga 2 saya sarankan sih tidak pakai pemain asing. Ya, khusus pemain kita. Jadi nanti mereka digodok di situ, mereka sudah matang baru bisa main untuk di Liga 1 atau bahkan ke timnas. Kalau dia stop. Oh, saya pingin anak muda di Liga 1 tapi nggak dimainkan. Kan kasihan dia. Lebih baik dipinjamkan ke Liga 2 gitu loh. Tapi dengan syarat harus dimainkan gitu.
Ya memang minim sekali. Oh ya Mas, ngomong-ngomong dejavu tadi, ketika jadi pemain terulang ini kan di Bali United Pak, di Petro juara tanpa mahkota waktu jadi pemain, terus ketika jadi pelatih di Bali. Artinya apa Mas Wid juga ini ngerasa ini dejavu ketika Petro jadi pemain jadi juara tanpa mahkota, terus kemudian dapat gelar 2002. Nah, ini terbayang nggak Mas kalau besok ini setelah saya dejavu di Bali United juara tanpa mahkota, besok jadi juara jadi pelatih ini ya? Nah, saya pasti semua lah. Cita-cita pelatih satu juara, ya megang tim, ya. Kedua tentu level tertinggi kepelatihan, ya timnas, ya pasti semua itu pasti. Tapi itu pun kalau ada peluang ke sana, ya pasti akan dikejar lah siapapun pelatihnya. Tetapi kalaupun tidak peluang, mungkin tingkat klub juara dulu, kan gitu. Kalaupun itu tidak bisa, ya bagaimana kita menciptakan pemain untuk dipanggil ke timnas, ya kan? Bagaimana kita membuat suasana sepak bola ini meriah atau bikin sesuatu lah, seperti saya memecahkan rekor, ya kan, dengan Silvano Convalius top score, ya memecahkan Paris Andria, ya meskipun dia pemain asing gitu ya. Saya sih berharap nanti dari lokal bisa memecahkan gitu. Terus Beto, ya, terus Sirpi kemarin di Liga 2 gitu. Jadi saya melatih itu ada sesuatu yang harus diingat gitu loh, ya kan, harus membanggakan gitu, meskipun nggak juara ya salah satunya. Berarti ini pesan buat para striker nih, kalau pengen jadi top skor Liga Indonesia, cari klub yang dilatih Widodo ini. Mas Wid, karir Mas Wid di sepak bola ketika jadi pemain ini, Mas Wid memang lahir di Cilacap ya, mungkin nggak banyak yang tahu malah lahirnya di Cilacap, mungkin dikira orang Gresik atau orang Jakarta. Karir sebagai pemain dihabiskan hanya di 2 kota. Kota pertama Jakarta Pusat, saya nyebutnya Jakarta Pusat karena kalau nyebut Jakarta nanti provinsi, karena Warna Agung mainnya di Stadion Menteng. Ya, Pangeran Jayakarta. Ya. Ya, di Petak Singkian. Persis Jakarta, lalu di Petrokimia Gresik, cuma Persija lagi ke Petro lagi. Nah, di antara Jakarta dan Gresik juga ada Cilacap tentunya, tanah kelahiran. Kenapa Mas Wid memutuskan tinggal di Gresik ini? Nah, ini kan saya sebetulnya di Kabupaten Cilacap, bukan di Cilacapnya gitu. Jadi ke barat lagi, ya di situ ada daerah Mergo namanya, Mergo, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, kebetulan yang rame sepak bola itu waktu itu memang ke Jawa Barat. Jadi saya larinya sama kakak-kakak saya, mainnya di Jawa Barat, di Ciamis, di Tasik, bahkan ke Bandung. Jadi mungkin itulah udah terbiasa dengan itu, sehingga saya waktu itu ada tawaran di Warna Agung. Akhirnya saya ke Warna Agung. Warna Agung selesai, terus ke Petrokimia. Nah, di Petrokimia ini ketemu dengan istri saya dan saya tinggal di sini. Jadi itu ceritanya. Pilihannya karena kan kalau mau ya apapun Indonesia ini masih terlalu tersentral Jakarta banget, apapun kalau di Jakarta akan lebih mudah, tapi ternyata Mas Wid memilih di Gresik. Dan itu tadi karena alasannya ketemu belahan jiwanya di sini. Dan ini Mas Wid kalau boleh mengenang ini 2 kesebelasan yang membesarkan Mas Wid, Warna Agung dan Petrokimia, dua-duanya nggak ada. Kalau mengenang 2 nama itu, kenangan terindah buat apa untuk 2 klub itu, Mas? Kalau Warna Agung sampai saat ini mungkin pemilik sudah nggak ada ya. Tapi orang-orang Warna Agung sampai sekarang masih saya ketemu. Salah satunya Mas Risdianto. Ya. Jadi kangen terobati lah. Kalau ke Jakarta mau ketemu Warna Agung itu ya ketemu dengan orang-orang senior itu. Ya ada Max Peter ya kan waktu itu. Terus yang lain ya. Jadi kangennya itu ya Terobati ke sana. Kalau ke Petro ini Bahkan ada cucunya pelatih Dr. Endang Witarsa
Ya kan, Desa kemarin juga ketemu di Pancoran kan, di Alfilrom. Reuni di Pancoran kemarin. Kalau mengenang Petro, Mas. Petro kan karena Petro di sini juga sering ada jakapet ya, orang-orang senior ya, mantan yang sering main bola juga. Kita sering ketemu juga gitu loh. Jadi ya Petro hidup di sini ya pasti Petrokimia kelewati, stadion lewat ya. Jadi terobatinya ya udah karena hidup di Petro sini gitu, di Gresik sini. Jadi sayang dua-duanya hilang ini. Nah, rasanya tua banget nih, panjang sekali ngobrolnya ini. Gak kerasa nih. Mungkin itu dulu yang ngobrolnya sama Mas Widodo. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi. Sekali lagi teman-teman, ini saya main ke kafenya Mas Widodo. Kalau teman-teman main ke Gresik, nanti bisa lah mampir ke WCP. Ini posisinya di Gresik Kota Baru, Jalan Jawa. Gampang mencarinya di Gresik ini. Ini nggak jauh dari Stadion Petrokimia, juga nggak terlalu jauh dari kantor Pemkab, dari Stadion Joko Samudro. Kalau teman-teman pas main ke Gresik atau main ke Sidoarjo, ke Surabaya, maksud saya, jangan lupa mampir ke sini. Itu dulu teman-teman ya. Terima kasih Mas Wid. Selamat sore. oke, selamat sore. Sampai berjumpa lagi di Oma Bal-Balan. Selamat sore teman-teman.